Mengapa jiwa yang tenang selalu tampak lebih bijak? Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang, ketenangan jiwa seringkali menjadi sesuatu yang langka. Banyak orang berlomba-lomba mengejar kesuksesan, pengakuan, dan kebahagiaan dari luar diri, tetapi justru semakin jauh dari kedamaian batin. Di tengah hiruk-pikuk itu, kita sering menemukan sosok yang berbeda, mereka yang tenang, tidak mudah terpancing emosi, dan tampak memiliki kebijaksanaan yang dalam. Pertanyaannya, mengapa jiwa yang tenang selalu tampak lebih bijak? Jawabannya tidak sederhana, karena ketenangan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari proses panjang, memahami diri, menerima kehidupan, dan belajar mengendalikan reaksi terhadap segala hal yang terjadi. Orang yang memiliki jiwa tenang bukan berarti tidak pernah mengalami masalah, melainkan mereka telah menemukan cara untuk tidak dikuasai oleh masalah tersebut. Ketenangan jiwa menciptakan ruang di dalam diri. Ruang untuk berpikir jernih, merasakan dengan utuh, dan bertindak dengan sadar. Tanpa ketenangan, pikiran kita seperti air yang keruh, tidak mampu memantulkan kebenaran dengan jelas. Namun ketika jiwa tenang, pikiran menjadi seperti air yang jernih, mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Salah satu alasan mengapa jiwa yang tenang tampak lebih bijak adalah karena mereka tidak bereaksi secara impulsif. Banyak orang bertindak berdasarkan emosi sesaat, marah ketika tersinggung, sedih ketika kecewa, atau panik ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, orang yang tenang memiliki jeda antara stimulus dan respons. Mereka memberi waktu untuk memahami situasi sebelum bertindak. Dalam jeda itulah kebijaksanaan lahir. Ketenangan juga membuat seseorang lebih mampu mendengarkan. Dalam percakapan, orang yang gelisah cenderung ingin segera berbicara, membela diri, atau membuktikan bahwa mereka benar. Namun orang yang tenang justru lebih banyak mendengar. Mereka tidak terburu-buru menghakimi, melainkan mencoba memahami sudut pandang orang lain. Dari kemampuan mendengarkan inilah muncul pemahaman yang lebih dalam, dan dari pemahaman itulah lahir kebijaksanaan. Selain itu, jiwa yang tenang tidak mudah terombang-ambing oleh opini orang lain. Mereka tidak mencari validasi dari luar, karena sudah menemukan keteguhan dari dalam. Hal ini membuat mereka lebih objektif dalam melihat situasi. Mereka tidak mudah terbawa arus, tidak mudah terprovokasi, dan tidak mudah kehilangan arah. Dalam dunia yang penuh kebisingan, sikap seperti ini terlihat sangat bijak. Kebijaksanaan juga erat kaitannya dengan penerimaan. Orang yang tenang cenderung lebih mampu menerima kenyataan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Mereka memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Dengan menerima, mereka tidak membuang energi untuk melawan hal-hal yang tidak bisa diubah. Sebaliknya, mereka fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan. Sikap ini membuat mereka terlihat dewasa dan bijaksana. Menariknya, ketenangan jiwa juga berhubungan dengan kedalaman berpikir. Ketika pikiran tidak dipenuhi oleh kekhawatiran atau emosi yang berlebihan, seseorang memiliki kapasitas lebih untuk merenung dan memahami makna kehidupan. Mereka tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga mencoba memahami esensi. Inilah yang membuat ucapan mereka sering terasa sederhana, namun penuh makna. Orang yang tenang juga memiliki hubungan yang lebih sehat dengan ego. Mereka tidak merasa perlu selalu menang, selalu benar, atau selalu diakui. Mereka tidak terjebak dalam kebutuhan untuk membuktikan diri. Ketika ego tidak mendominasi, seseorang lebih mudah melihat kebenaran, bahkan jika itu berarti mengakui kesalahan sendiri. Kemampuan ini adalah salah satu tanda kebijaksanaan sejati. Ketenangan jiwa juga membuat seseorang lebih sabar. Mereka memahami bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu. Dalam menghadapi masalah, mereka tidak terburu-buru mencari solusi instan. Mereka bersedia melalui proses, belajar dari pengalaman, dan tumbuh secara perlahan. Kesabaran ini membuat keputusan yang mereka ambil lebih matang dan penuh pertimbangan. Tidak hanya itu, orang yang tenang biasanya memiliki kesadaran diri yang tinggi. Mereka mengenali emosi mereka, memahami apa yang mereka rasakan, dan tahu bagaimana mengelolanya. Mereka tidak menekan emosi, tetapi juga tidak membiarkannya menguasai diri. Dengan kesadaran ini, mereka mampu bertindak dengan lebih bijak dalam berbagai situasi. Ada pula aspek spiritual yang sering menjadi dasar ketenangan jiwa. Banyak orang yang tenang memiliki hubungan yang kuat dengan nilai-nilai spiritual atau keyakinan tertentu. Mereka percaya bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari diri mereka, sehingga tidak merasa perlu mengendalikan segalanya. Keyakinan ini memberi rasa damai dan kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki makna.
Ketenangan jiwa juga membuat seseorang lebih bersyukur. Mereka tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, atau merasa kurang dengan apa yang dimiliki. Mereka mampu melihat keindahan dalam hal-hal sederhana. Rasa syukur ini menciptakan kebahagiaan yang stabil, bukan kebahagiaan yang bergantung pada keadaan luar. Ketika seseorang hidup dengan ketenangan, mereka juga cenderung membawa energi positif bagi orang di sekitarnya. Kehadiran mereka menenangkan, kata-kata mereka menyejukkan, dan sikap mereka memberi rasa aman. Orang lain merasa nyaman berada di dekat mereka. Tanpa disadari, mereka menjadi sumber inspirasi dan teladan. Namun penting untuk dipahami bahwa ketenangan bukan berarti pasif atau tidak peduli. Orang yang tenang tetap memiliki pendirian, tetap bisa tegas, dan tetap mampu mengambil tindakan. Bedanya, mereka tidak dikuasai oleh emosi dalam melakukannya. Mereka bertindak dengan kesadaran, bukan reaksi. Dalam perjalanan hidup, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan ketenangan jiwa. Ini bukan bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dilatih. Dimulai dari hal sederhana seperti mengatur napas saat emosi muncul, belajar menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, hingga melatih diri untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Melatih ketenangan juga berarti belajar melepaskan. Melepaskan ekspektasi yang berlebihan, melepaskan keinginan untuk selalu mengontrol, dan melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak esensial. Semakin banyak yang dilepaskan, semakin ringan jiwa kita. Dan dalam keringanan itu, ketenangan menemukan tempatnya. Kita juga perlu belajar berdamai dengan diri sendiri. Banyak kegelisahan berasal dari konflik batin, penyesalan masa lalu, kekhawatiran masa depan, atau ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Dengan menerima diri apa adanya, kita membuka jalan menuju ketenangan yang lebih dalam. Pada akhirnya, jiwa yang tenang tampak lebih bijak karena mereka hidup dengan kesadaran penuh. Mereka tidak terburu-buru, tidak mudah goyah, dan tidak kehilangan arah. Mereka memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana menjalani setiap langkah dengan penuh makna. Kebijaksanaan yang mereka miliki bukan hasil dari banyaknya pengetahuan, melainkan dari kedalaman pengalaman yang diolah dengan kesadaran. Mereka telah belajar dari kehidupan, dari kesalahan, dari kehilangan, dan dari proses yang tidak selalu mudah. Dan mungkin, inilah pelajaran terpenting bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, dari jiwa yang tenang, hati yang lapang, dan pikiran yang jernih. Jadi, jika kita ingin menjadi lebih bijak, mungkin kita tidak perlu mencari terlalu jauh. Cukup mulai dengan menenangkan diri, mengenal diri, dan menerima hidup apa adanya. Karena dalam ketenangan, kita menemukan kejernihan. Dan dalam kejernihan, kita menemukan kebijaksanaan. Ketika seseorang mulai berjalan di jalur ketenangan, ia akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu terasa berat ternyata hanya ilusi dari pikiran yang terlalu ramai. Pikiran yang tidak pernah berhenti berbicara seringkali menciptakan ketakutan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Dari sinilah orang yang tenang terlihat lebih bijak, mereka tidak langsung percaya pada setiap suara di dalam kepala mereka. Mereka belajar menyaring, memilah, dan memahami mana yang nyata dan mana yang hanya kekhawatiran. Ketenangan juga mengajarkan seseorang untuk tidak terjebak dalam drama kehidupan. Banyak konflik terjadi bukan karena masalah itu besar, tetapi karena reaksi yang berlebihan. Orang yang jiwanya tenang tidak mudah memperbesar hal kecil. Mereka tahu kapan harus peduli dan kapan harus melepaskan. Mereka tidak merasa perlu terlibat dalam setiap perdebatan, tidak merasa harus selalu memiliki pendapat, dan tidak merasa harus membuktikan sesuatu kepada semua orang. Disinilah letak kebijaksanaan yang sering tidak disadari. Ketika seseorang tidak lagi terikat pada kebutuhan untuk selalu terlihat benar atau unggul, ia menjadi lebih bebas. Kebebasan ini bukan berarti acuh, tetapi lebih kepada kemampuan untuk memilih respon yang tepat tanpa tekanan ego. Orang yang tenang memilih kedamaian dibanding kemenangan yang sia-sia. Lebih jauh lagi, jiwa yang tenang memiliki kemampuan untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas. Mereka tidak hanya fokus pada apa yang terjadi saat ini, tetapi juga memahami bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Ketika menghadapi kegagalan, mereka tidak langsung putus asa. Mereka melihatnya sebagai pelajaran. Ketika menghadapi keberhasilan, mereka tidak menjadi sombong. Mereka melihatnya sebagai amanah. Perspektif seperti ini membuat mereka tampak bijak karena mereka tidak mudah terjebak dalam emosi sesaat. Mereka mampu menjaga keseimbangan antara rasa senang dan sedih, antara harapan dan kenyataan.
Mereka tidak terlalu tinggi saat bahagia, dan tidak terlalu jatuh saat terluka. Ketenangan juga membuat seseorang lebih hadir dalam setiap momen. Banyak orang hidup di masa lalu atau masa depan, menyesali yang sudah terjadi atau mengkhawatirkan yang belum datang. Namun orang yang tenang hidup di saat ini. Mereka benar-benar merasakan apa yang sedang terjadi, menikmati hal-hal kecil, dan menghargai setiap detik kehidupan. Kehadiran penuh seperti ini menciptakan kedalaman dalam pengalaman hidup mereka. Dari kedalaman inilah lahir kata-kata yang penuh makna. Orang yang tenang tidak banyak bicara, tetapi ketika mereka berbicara, kata-katanya terasa tepat. Mereka tidak berbicara untuk sekadar mengisi keheningan, tetapi untuk menyampaikan sesuatu yang benar-benar berarti. Itulah sebabnya mereka sering dianggap bijak, karena mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Diam, dalam konteks ini, bukanlah kekosongan. Diam adalah ruang, ruang untuk memahami, untuk merasakan, dan untuk menyadari. Orang yang mampu diam dengan tenang adalah orang yang tidak takut dengan dirinya sendiri. Mereka tidak membutuhkan kebisingan untuk mengalihkan perhatian dari kegelisahan batin. Selain itu, jiwa yang tenang juga lebih mampu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Mereka tidak mudah tersinggung, tidak mudah salah paham, dan tidak mudah bereaksi berlebihan. Mereka memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka tidak memaksakan kehendak, tetapi juga tidak kehilangan batasan. Hubungan yang dibangun dari ketenangan cenderung lebih tulus dan bertahan lama. Tidak ada manipulasi, tidak ada drama berlebihan, dan tidak ada kebutuhan untuk saling mengontrol. Yang ada hanyalah saling memahami dan saling menghargai. Ini adalah bentuk kebijaksanaan dalam hubungan yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Ketenangan juga membuat seseorang lebih kuat dalam menghadapi kesendirian. Banyak orang merasa tidak nyaman ketika sendiri, karena kesendirian sering membuka pintu bagi pikiran-pikiran yang selama ini dihindari. Namun bagi jiwa yang tenang, kesendirian adalah sahabat. Di dalam kesendirian, mereka menemukan diri mereka yang sebenarnya. Mereka tidak merasa kesepian, karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan diri sendiri. Mereka tidak bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa utuh. Inilah bentuk kebebasan yang sangat dalam, kebebasan dari ketergantungan emosional yang berlebihan. Dalam kesendirian itu pula, mereka sering menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan hidup. Tanpa gangguan dari luar, mereka bisa mendengarkan suara hati dengan lebih jelas. Dan seringkali, jawaban yang muncul bukanlah sesuatu yang rumit, melainkan sesuatu yang sederhana namun penuh makna. Orang yang tenang juga cenderung lebih konsisten dalam tindakan mereka. Mereka tidak mudah berubah arah hanya karena tekanan dari luar. Mereka memiliki prinsip yang jelas, tetapi tetap fleksibel dalam menghadapi situasi. Mereka tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyesuaikan diri. Konsistensi ini membuat mereka dapat dipercaya. Orang lain melihat mereka sebagai sosok yang stabil, tidak mudah goyah, dan dapat diandalkan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kehadiran orang seperti ini menjadi sangat berharga. Namun, penting untuk diingat bahwa ketenangan bukan berarti tidak pernah merasakan emosi negatif. Orang yang tenang tetap bisa marah, sedih, atau kecewa. Perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan emosi tersebut menguasai diri mereka. Mereka merasakannya, memahami penyebabnya, lalu melepaskannya dengan cara yang sehat. Kemampuan untuk mengelola emosi inilah yang menjadi inti dari kebijaksanaan. Bukan menolak emosi, tetapi berdamai dengannya. Bukan menghindari masalah, tetapi menghadapi dengan kepala dingin. Bukan menekan perasaan, tetapi mengolahnya menjadi pelajaran. Dalam proses ini, seseorang belajar bahwa tidak semua hal perlu direspon. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan berlalu. Ada kata-kata yang tidak perlu dibalas. Ada situasi yang tidak perlu diperjuangkan. Mengetahui hal-hal ini membutuhkan kedewasaan, dan kedewasaan lahir dari ketenangan. Seiring waktu, jiwa yang tenang juga akan semakin peka terhadap hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mereka tidak lagi terjebak dalam hal-hal yang dangkal. Mereka lebih menghargai kualitas daripada kuantitas, dalam hubungan, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan secara keseluruhan. Mereka tidak mengejar banyak hal, tetapi fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Mereka tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain, karena mereka tahu bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Fokus mereka adalah pada pertumbuhan diri, bukan pada kompetisi yang tidak perlu. Inilah mengapa jiwa yang tenang sering tampak lebih bijak. Karena mereka hidup dengan kesadaran, bukan dengan reaksi.
Mereka memilih dengan hati-hati, bertindak dengan penuh pertimbangan, dan menjalani hidup dengan keikhlasan. Pada akhirnya, ketenangan adalah bentuk kedewasaan tertinggi. Ia bukan hasil dari hidup yang tanpa masalah, tetapi hasil dari cara seseorang menyikapi masalah. Ia bukan tentang menghindari badai, tetapi tentang tetap tenang di tengah badai. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, ia tidak hanya menjadi lebih bijak untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Tanpa perlu banyak kata, kehadirannya sudah cukup untuk memberi ketenangan. Tanpa perlu menggurui, sikapnya sudah menjadi pelajaran. Mungkin kita tidak bisa langsung menjadi pribadi yang sepenuhnya tenang. Proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan kesadaran yang terus dilatih. Akan ada saat-saat kita kembali gelisah, kembali terbawa emosi, dan kembali kehilangan arah. Itu adalah bagian dari perjalanan. Yang terpenting adalah kita terus kembali. Kembali ke diri sendiri, kembali ke kesadaran, kembali ke ketenangan. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan bukan tentang seberapa banyak kita tahu, tetapi tentang seberapa dalam kita memahami. Dan pemahaman yang dalam hanya bisa lahir dari jiwa yang tenang. Jadi, jika dunia terasa terlalu bising, mungkin bukan dunia yang perlu kita ubah, tetapi cara kita meresponnya. Jika hidup terasa terlalu berat, mungkin bukan beban yang perlu dikurangi, tetapi cara kita memikulnya yang perlu diperbaiki. Dan jika kita ingin menjadi lebih bijak, maka belajarlah untuk lebih tenang. Karena dalam ketenangan, kita tidak hanya menemukan jawaban, kita juga menemukan diri kita yang sebenarnya. Namun perjalanan menuju ketenangan jiwa bukanlah jalan yang lurus dan mudah. Ia seringkali berliku, penuh ujian, dan bahkan terkadang membuat seseorang harus jatuh berkali-kali sebelum benar-benar memahami maknanya. Banyak orang mengira bahwa untuk menjadi tenang, mereka harus menunggu hidup menjadi sempurna, tanpa masalah, tanpa konflik, tanpa tekanan. Padahal justru sebaliknya, ketenangan sejati lahir dari kemampuan untuk tetap utuh di tengah ketidaksempurnaan. Ada fase dalam hidup di mana seseorang dipaksa untuk berhenti. Berhenti dari kesibukan, berhenti dari ambisi yang melelahkan, atau bahkan berhenti dari hubungan yang menguras energi. Pada fase ini, banyak yang merasa kehilangan arah. Namun bagi mereka yang mampu melihat lebih dalam, fase ini adalah pintu menuju ketenangan. Karena dalam keheningan itulah seseorang mulai benar-benar mendengar dirinya sendiri. Seringkali, kegelisahan yang kita rasakan bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri, dari keinginan yang terlalu besar, dari ekspektasi yang tidak realistis, atau dari kebutuhan untuk selalu diakui. Ketika hal-hal ini mulai disadari, seseorang perlahan-lahan belajar untuk melepaskannya. Dan setiap kali sesuatu dilepaskan, ada ruang baru yang tercipta. Ruang inilah yang kemudian diisi oleh ketenangan. Orang yang jiwanya tenang biasanya telah melalui banyak hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Mereka mungkin pernah kecewa, pernah gagal, pernah kehilangan, bahkan mungkin pernah merasa hancur. Namun alih-alih membiarkan pengalaman itu membuat mereka pahit, mereka justru menjadikannya sebagai guru. Mereka belajar dari luka, bukan lari darinya. Disinilah perbedaan mendasar antara ketenangan yang dangkal dan ketenangan yang sejati. Ketenangan yang dangkal hanya muncul ketika segala sesuatu berjalan sesuai keinginan. Namun ketenangan sejati tetap hadir bahkan ketika keadaan tidak ideal. Ia tidak bergantung pada situasi, melainkan berasal dari dalam diri. Ketenangan seperti ini membuat seseorang tidak mudah goyah oleh perubahan. Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Tidak ada yang benar-benar tetap. Namun orang yang tenang memahami hal ini. Mereka tidak menolak perubahan, tetapi juga tidak kehilangan diri di dalamnya. Mereka mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Kemampuan ini sangat penting dalam dunia yang terus bergerak cepat. Banyak orang merasa cemas karena mereka mencoba mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kendali mereka. Mereka ingin segalanya berjalan sesuai rencana, padahal hidup seringkali memiliki rencana sendiri. Orang yang tenang tidak memaksakan kontrol yang berlebihan. Mereka melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasilnya dengan lapang. Sikap ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi lebih kepada keseimbangan antara ikhtiar dan penerimaan. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak melekat secara berlebihan pada hasil. Mereka berharap, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaan pada harapan itu. Inilah bentuk kebijaksanaan yang sangat halus, namun sangat kuat. Selain itu, jiwa yang tenang juga memiliki hubungan yang lebih sehat dengan waktu. Mereka tidak terburu-buru mengejar sesuatu hanya karena tekanan usia atau standar sosial.
Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki ritmenya sendiri. Mereka tidak merasa tertinggal, karena mereka tahu bahwa hidup bukanlah perlombaan. Kesadaran ini membuat mereka lebih santai dalam menjalani hidup, tetapi bukan berarti mereka menjadi malas. Mereka tetap bergerak, tetap bertumbuh, tetapi tanpa tekanan yang berlebihan. Mereka menikmati proses, bukan hanya mengejar hasil. Dan dalam menikmati proses itulah mereka menemukan kebahagiaan yang lebih stabil. Orang yang tenang juga cenderung lebih peka terhadap nilai-nilai kehidupan. Mereka tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga memikirkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Mereka memiliki empati yang lebih dalam, karena mereka mampu merasakan tanpa terbawa emosi. Empati ini membuat mereka lebih bijak dalam bersikap. Mereka tidak mudah menghakimi, karena mereka memahami bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak terlihat. Mereka tidak cepat menyimpulkan, karena mereka tahu bahwa kebenaran seringkali memiliki banyak sisi. Dalam interaksi sosial, mereka menjadi penyeimbang. Ketika suasana memanas, mereka tetap tenang. Ketika orang lain panik, mereka tetap stabil. Kehadiran mereka seperti jangkar yang menjaga keseimbangan. Inilah alasan mengapa mereka sering dipercaya untuk menjadi penengah atau tempat bercerita. Namun di balik semua itu, ada satu hal penting yang sering tidak terlihat, disiplin batin. Ketenangan tidak datang tanpa latihan. Ia membutuhkan kesadaran yang terus dijaga. Orang yang tenang biasanya memiliki kebiasaan-kebiasaan kecil yang mendukung keseimbangan batin mereka, seperti refleksi diri, menjaga pola pikir, atau meluangkan waktu untuk diam. Mereka juga selektif dalam menerima informasi. Di era yang penuh dengan arus informasi seperti sekarang, pikiran bisa dengan mudah menjadi penuh dan kacau. Orang yang tenang tidak membiarkan dirinya dibanjiri oleh hal-hal yang tidak perlu. Mereka memilih apa yang layak untuk diperhatikan dan apa yang sebaiknya diabaikan. Kemampuan ini membuat pikiran mereka tetap jernih. Dan dari kejernihan itulah lahir keputusan-keputusan yang bijak. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh opini yang berubah-ubah. Mereka memiliki kompas internal yang membimbing mereka. Kompas ini bukan hanya berdasarkan logika, tetapi juga intuisi. Orang yang tenang biasanya memiliki intuisi yang lebih tajam, karena mereka tidak tertutup oleh kebisingan pikiran. Mereka mampu merasakan sesuatu sebelum itu menjadi jelas secara logis. Dan seringkali, intuisi ini membantu mereka mengambil keputusan yang tepat. Namun tentu saja, tidak semua keputusan mereka selalu benar. Mereka juga bisa salah. Tetapi perbedaannya adalah mereka tidak takut untuk mengakui kesalahan. Mereka tidak membela diri secara berlebihan, tetapi justru belajar dari kesalahan tersebut. Sikap ini menunjukkan kerendahan hati, salah satu ciri utama dari kebijaksanaan. Kerendahan hati ini membuat mereka terus bertumbuh. Mereka tidak merasa sudah tahu segalanya. Mereka terbuka terhadap pembelajaran baru, terhadap perspektif baru, dan terhadap perubahan. Mereka tidak kaku, tetapi juga tidak kehilangan prinsip. Seiring berjalannya waktu, jiwa yang tenang akan semakin matang. Mereka tidak lagi mudah terganggu oleh hal-hal kecil. Mereka tidak lagi mencari validasi dari luar. Mereka tidak lagi merasa perlu membuktikan diri. Mereka cukup menjadi diri mereka sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan di titik ini, kehidupan menjadi terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena cara memandang masalah telah berubah. Mereka tidak lagi melihat masalah sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Ketenangan ini juga membawa seseorang pada rasa damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa cukup, sebuah rasa utuh, sebuah rasa bahwa apapun yang terjadi, mereka akan baik-baik saja. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena mereka sudah kuat dari dalam. Pada akhirnya, jiwa yang tenang bukan hanya tentang bagaimana seseorang menghadapi dunia, tetapi juga tentang bagaimana ia berdamai dengan dirinya sendiri. Karena seringkali, pertempuran terbesar bukanlah dengan orang lain, melainkan dengan diri sendiri, dengan pikiran, dengan ego, dan dengan ketakutan. Ketika pertempuran itu mulai mereda, ketika suara-suara dalam diri mulai tenang, maka muncullah kejernihan. Dan dari kejernihan itu, lahirlah kebijaksanaan yang tidak dibuat-buat. Maka jika kita melihat seseorang yang tampak tenang dan bijak, mungkin yang kita lihat hanyalah hasil akhirnya. Kita tidak melihat proses panjang yang telah mereka lalui. Kita tidak melihat air mata yang pernah jatuh, atau perjuangan batin yang pernah mereka hadapi. Namun satu hal yang pasti, ketenangan itu bukan kebetulan. Ia adalah pilihan.
Pilihan untuk tidak bereaksi secara berlebihan. Pilihan untuk memahami daripada menghakimi. Pilihan untuk menerima daripada melawan. Pilihan untuk tetap lembut di dunia yang keras. Dan pilihan-pilihan kecil inilah, yang jika dilakukan secara konsisten, akan membentuk jiwa yang tenang. Jiwa yang tidak hanya tampak bijak, tetapi benar-benar menjadi bijak. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan bukan sesuatu yang dipamerkan. Ia terpancar dengan sendirinya, dari cara seseorang berbicara, dari cara seseorang bersikap, dan dari cara seseorang menjalani hidup. Dan semua itu bermula dari satu hal sederhana, ketenangan di dalam jiwa.